ketahuilah hai manusia, saya memang datang kepada kamu itu untuk mendatangi anak cucu Adam supaya mengajak kalian semuanya masuk ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-mukarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan semuanya adalah calon-calon tetap penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan hidup dengan beribadah dan beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini di masjid ini sebagai bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur, selamat dunyane, selamat akhirate. Hadirin, sampun diceritakan tentang proses saat orang beriman nazak. Di saat nazak, malaikat itu datang lalu membukakan pintu surga yang di situ terlihat istana surga, terlihat berbagai macam pakaian-pakaian, berbagai macam buah-buahan yang sudah disiapkan, lalu juga ditunggu oleh perempuan-perempuan yang cantik-cantik menunggunya, sehingga jiwa tersedot saat itu tanpa terasa nyawa sudah lepas. Lalu dibawa malaikat ke langit, ke Sidratil Muntaha, oleh Allah diterima, lalu disuruh kembalikan lagi, bawa ke bumi lagi, lalu bertemu lagi dengan jasadnya yang ada di dalam kuburan itu. Jadi selama proses setelah meninggal itu sampai sebelum dikubur ini, arwah itu naik dulu. Jadi setelah naik, diterima oleh Allah, kembali lagi, dipertemukan lagi dengan jasad yang ada di kuburan itu. Di situ ada proses berikutnya, datang malaikat. Fa'idha wudhi'a fi qabrihi, ketika sudah diletakkan di kuburan, ja'atis sholatu, maka amal ibadah yang dikerjakan datang. Dalam hal ini ja'atis sholat, sholat yang dikerjakan semasa hidupnya dulu datang. Fakanat an yaminihi, dari arah kanan orang itu. Lalu wajah asyamu, kemudian puasa yang dikerjakan itu juga datang an yasarihi, dari samping kirinya. Wajah al-Qur'anu wadzikru, dan
Al-Quran serta zikir yang ia baca, yang ia lakukan itu juga datang inda roksi dari arah mukanya, dari atasnya. Waja'a masyuhu ila sholati, dan perjalanan ketika ia menuju sholat, perjalanan ketika ia melakukan sholat dari rumah ke masjid itu juga datang dari arah kakinya. Wajah as-sabru, lalu kesabaran untuk melaksanakan ibadah itu, kesabaran semasa ia hidup di dunia, ia sabar melakukan ibadah-ibadah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, itu juga datang dari berbagai arah kuburan. Wa yab'atsullahu unuqan minal adzab, dan Allah membangkitkan, Allah menjauhkan dari berbagai, artinya Allah mendatangkan azab ke sana, fayatihi an yaminihi. Jadi saat itu azab itu didatangkan oleh Allah ke kuburan, tapi fayati an yamini, dari arah kanan, fatakulu sholatu, lalu sholat yang datang tadi itu melawannya. Seterusnya fatakulu sulwaro aka wallah mazalata iman umruhu lahu. Hai azab, ketahuilah orang ini semasa hidupnya terus menerus dalam keadaan sholat, maka aku tidak rela sekiranya engkau menyiksanya. Begitu, membela. Amal ibadah itu membela. Lalu wa innama istarahal an khina wudi'ah qabri, maka saatnya sekarang orang ini istirahat, merasakan nikmat di dalam kuburannya, jangan ganggu lagi. Qala fayatihi an yasarihi, kemudian azab itu didatangkan dari arah kirinya. Fayakulus siyamu, lalu puasa yang mendampingi tadi itu begitu juga menolaknya. Fayatihi min qibali ra'sihi, kemudian azab didatangkan dari arah kepalanya. Fayuqalu lahu mithlu dzalika, seterusnya akhirnya amal ibadah itu melawan dan mengatakan kepada azab, jangan ada kesempatan kamu untuk mau menyiksa hamba Allah ini. Fala ya'tihil adzabu min nahiyatin, maka saat itu azab tidak datang dari berbagai arah, tidak bisa untuk menyiksanya karena semuanya ditolak oleh amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, perjalanan ke masjidnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, semuanya itu membentengi. Itulah sesungguhnya yang akan menemani manusia di dalam kuburan nanti itu, menjaganya. Fayal tamisu hal yajidu ilaihi mazaqan illa wahidun ila wajata waliyullah qad ahrazat hutta'ah. Lalu azab itu mencari celah untuk bisa menyiksa orang ini, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan dari celah manapun untuk menyiksa, karena ia waliullah, ia orang yang dicintai Allah, sehingga ahrazat hutta'ah, ketaatan semasa hidup di dunia itulah yang akan merawat, itulah yang akan menjaga, membentenginya. Fayakhruju anul adzabu indama yara, maka saat itu juga azab keluar, lari, sudah tidak ada lagi di situ. Wa yaqulus sabru lisairil a'mal, dan kesabaran semasa hidup di dunia, kesabaran semasa menjalankan ibadah-ibadah dulu itu semuanya akan berkomentar kepada masing-masing amal ibadah. Amma annahu lam yamna'uni an ubashirahu binafsi,
ketahuilah sholat, ketahuilah puasa, ketahuilah. Jadi semacam amal ibadah itu nanti seperti wujud makhluk begitu, ya. Lalu kesabaran itu berkomentar kepada semuanya itu. Ketahuilah tidak ada yang menghalang-halangi sekarang ini saya untuk memberikan kabar gembira. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi untuk saya sekarang bergembira. Jadi kesabaran itu menjadi wujudnya adalah sebuah kebahagiaan dan kegembiraan bagi orang yang mati itu. Illa anni nadartu ma indakum falau ajaztum kuntu ana sahibhu. Hai fulan, sekiranya kamu itu ada sesuatu yang capek kamu rasakan, maka aku yang akan mendampingi kamu juga dimanapun. Fa amma idza ajazitum anhu fa ana takhrun lahu indas sirat. Dan ketika kamu itu juga merasa kecapean melewati sirat, maka aku yang akan mempersiapkan bekal perjalanan di siratal mustaqim. Maksudnya apa? Sirat yang membentang perjalanan di atas api neraka itu. Wa takhrun lahu indal mizan, dan aku adalah perbekalan nanti kalau kamu, hai hamba Allah, nanti ketika ditimbang amal kamu. Jadi proses manusia itu pertama dihisab, setelah dihisab lalu nopo? Amalnya itu ditimbang juga ada lagi proses berikutnya, rapotnya itu diberikan catatan amalnya itu. Catatan amalnya diberikan. Lalu setelah itu proses berikutnya adalah proses untuk menjalani lewat ya ma minkum illa waridhuha, tidak seorang pun di antara kalian nanti kecuali akan melewati sirat itu, titian yang membentang di atas neraka itu. Nah, itu semuanya nanti akan dijaga oleh amal apa? Amal ibadah itu. Nah, qala wa yab'atsullahu malakaini, dan Allah mengutus dua malaikat, absaruhuma, yang mana pandangan mata dari kedua malaikat itu kalbarkil khotib, itu pandangannya seperti barkun, kilat yang apa itu? Kilat yang apa itu? Cemleret itu apa itu? Apa? Ya. Saking cepatnya. Wa aswatuhuma, dan dua malaikat itu suaranya karrodi, seperti geluduk. Geluduk itu cara Indonesia ya, Bang. Petir al-qasif yang menyambar. Wa anyabahuma kasyasi, dan malaikat itu nampak diperlihatkan kepada orang itu seperti giginya, siungnya itu seperti tanduknya sapi atau kerbau panjang itu. Wa anfasahuma kallahbi, dan nafas dari malaikat itu seperti api yang meluap-luap, ya. Lalu yato'ani fi asy'arima, yang akan menjilat rambut, ya, yang dari rambutnya diperlihatkan seperti malaikat itu punya rambut, tapi di situ semuanya wujudnya adalah api. Baina mangkibai kulli wahidin minhum masirata kadza wa kadza, tampak di depan orang itu malaikat itu besar sekali, ya, sehingga kelihatan membentang
malaikat itu di depan orang itu. Kemudian qad naza'at min huma ar-ra'fatu war-rahmah. Saat itu dicabutlah rasa kasihan, rasa belas kasihan dari malaikat itu. War-rahmah, tidak ada kasihan, tidak ada sayang lagi, illa kecuali untuk orang-orang yang beriman. Jadi kengerian malaikat tadi yang tampak seperti api, kemudian keluar taring-taringnya tadi itu, kemudian setiap nafasnya itu seperti api yang menjilat-jilat itu berlaku untuk mereka secara umum yang tidak beriman kepada Allah. Maka di sini illa bil mukminin, kecuali untuk orang-orang yang beriman. Yuqalu lahuma, ialah malaikat yang disebut dengan mungkar dan nakir. Bagaimana kondisi malaikat itu? Sangat tergantung daripada manusianya, sangat tergantung dari manusianya. Kalau manusianya baik, ya nanti bisa kebalikan, menjadi tampak ramah, sopan begitu kepada mayit tadi. Fi yadi kulli wahidin minhuma mitraqah. Di tangan setiap mungkar dan nangkir itu terdapat mitraqah. Mitraqah itu palu atau apa? Godam apa? Ya. Lau istama'at alaihi matsaqalaini lam yakilluha. Sekiranya penduduk manusia dan jin itu berkumpul untuk memanggulnya, enggak ada yang bisa. Saking apa nih? Saking abote. Tapi malaikat nanti itu. Makanya di salah satu ayat di surat Al-Anfal atau Al-An'am Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Sadaqallahul adzim. Walau taro, sekiranya kamu yang hidup itu diberi kesempatan untuk bisa melihat apa? Idzal zalimuna fi ghamaratil mauti, yaitu orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak berbuat dosanya semasa di dunia, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Fi ghamaratil mauti, di saat gelombang sakitnya kematian. Wal malaikatu, dan saat itu malaikat itu basitu aidihim, mengepal-kepalkan tangannya, akhriju, seraya membentak keluar. Membentak siapa? Membentak orang yang meninggal itu. Tapi yang merasakan ya yang meninggal itu. Sementara yang menyaksikan keluarganya ya tidak ikut-ikut, karena itu sudah alamnya sudah beda. Alam apa itu sudah? Alam jiwa, alam arwah. Seperti orang yang tidur lalu mimpi kayak apa? Itu semua yang di sebelahnya yang lagi cengkrama, yang lagi enggak ikut merasakan. Ya sudah, jiwanya sendiri-sendiri. Nah, itu di situ digambarkan. Ada di surat yang lain Allah menyatakan walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadzuqu adzabal hariq. Shadaqallahul adzim. Sekiranya kamu itu bisa melihat, diperlihatkan id yatawaffal ladzina kafarul malaika, saat malaikat itu mewafatkan orang-orang yang kafir. Yadribuna wujuhahum, memukuli wajah dan kepala daripada orang itu. Nah itu tadi, membawa apa tadi itu? Membawa palu tadi itu, yang penduduk
manusia dan jin itu tidak mampu untuk mengangkatnya, walaupun mereka bersatu untuk mengangkatnya. Saking apa? Saking abote. Tapi itu semuanya dipegang oleh malaikat. Fayaqulani lahu, lalu kedua malaikat itu berkata kepadanya. Kepada siapa? Si ahli kubur atau si mayat itu. Ijlis, duduk. Fayastawi jalisan fi qabri, lalu duduk di kuburan itu. Fatasqutu akfanuhu fi huqiyatin. Kemudian kafan kain yang dipakai itu semuanya lepas. Fayaqulani lahu, duduk lalu kain kafannya lepas. Saat itu kedua malaikat berkata kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa man nabiyyuka?" Dan siapa nabimu? Fayaqulu, hamba Allah ini menjawab. Hamba Allah ini menjawab dengan tenang. Rabbi Allah wahdah, Tuhan kami adalah Allah, Tuhan satu-satunya, Tuhan yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada yang mampu untuk menandingi dan mensekutuinya, tidak ada. Wal Islamu dini, apa agamamu? Dijawab oleh hamba Allah ini, Islam adalah agamaku. Wa Muhammadun nabiyyi, dan Nabi Muhammad itu adalah nabiku. Wa huwa khatimun nabiyyin, dan dia adalah nabi yang paling akhir. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat itu berkata kepada hamba Allah itu, Sodakta, sodakta, benar kamu, cerdas kamu, pintar kamu itu. Ya, ya. Fa'anil kubro, lalu kedua malaikat itu meninggalkan hamba Allah ini oleh Allah, lalu kuburan yang ditempati tadi itu fayuwasi'anihi, diluaskan, ya, diluaskan kuburan itu, dijembarno, ya, oleh dua malaikat tadi itu, ya, dari arah depan, dari belakang semuanya, wa'an yaminihi, kanan, kiri, dari kepalanya, wa min qibali rijlaihi, dan dari arah kaki-kakinya semuanya, lalu menjadi lebar, luas, ya. Tsumma yaqulani lahu, kemudian dua malaikat itu berkata lagi kepada hamba Allah ini, undur fauqoka, lihatlah yang ada di atas kamu wahai hamba Allah. Karena kamu sudah lulus dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Undur fauqoka, lihat dari atasmu. Fayanduru, maka hamba Allah itu melihat, faidha huwa, dari situ ternyata maftuhun ilal jannah, melihat ke atas kelihatan surga terbuka. Allah. Fayaqulani lahu, lalu kedua malaikat itu berkata kepadanya, kepada hamba Allah itu, hadza manziluka ya waliyallah lima ataqtallah, itulah nanti tempat kamu wahai hamba Allah berkat ketaatan kamu kepada Allah semasa hidup di dunia. Semasa hidup di dunia, taatnya itu. Sebab nanti kalau orang itu sudah meninggal di alam barzakh itu, ya semuanya beriman kepada Allah, taat, tapi tidak bisa. Ya artinya nggak ada artinya, karena dia sudah tinggal menerima apa? Hasil gitu loh. Nggih kalau taat sakniki, ya gak iso wis kasep. Kayak Fir'aun itu yang ketika tenggelam terus menyatakan diri apa?
Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Lo kasep, lo wis gak iso. Maka semua orang kafir semuanya itu beriman kepada Allah nanti kalau sudah mati. Kenapa? Karena merasakan betul akhirnya, tahu hakikatnya, kebenarannya itu di situ. Hatta ya'tiyakal yakin itu maksudnya apa? Ya. Sampai kamu berimanlah kamu dan beribadahlah kamu sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai nanti kamu betul-betul meyakini bahwa apa yang kamu lakukan itu bukan main-main. Termasuk nanti orang kafir yang tidak mau beribadah, orang-orang dolim yang senengane maksiat terus itu, ya nanti akhirnya di situ betul-betul dia tahu betul, dan di situ dia mau apa, beriman kepada Allah, mau beribadah, tapi kesempatan tidak bisa, minta supaya hidup kembali. Rabbirji'un la'ali a'malu sholihan, ya Tuhan mohon kau kembalikan kami ke dunia. Kenapa kalau ke dunia? La'ali a'malu sholihan, agar aku bisa memperbaiki apa amal ibadahku, aku beramal yang soleh yang aku tinggalkan. Kala, tidak bisa. Itu. Jadi begitu penyesalan itu di sana itu. Nah sampai di situ oleh malaikat tadi, lihat itu loh surga yang disiapkan untukmu karena ketaatanmu kepada Allah. Nah di saat cerita tadi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, fawalladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang dirinya Muhammad ada di genggamannya, saat itu innahu latasilu ila qalbi farhatan la turidu abadan. Saat itu ketika diperlihatkan surga itu, datanglah kesenangan, datanglah kebahagiaan, yang kesenangan kebahagiaan itu sudah tidak bisa tidak kembali lagi, artinya ya sudah senang terus gitu. Kalau kita di dunia sempat senang terhadap sesuatu kan kadang-kadang berubah, sore hari kadang-kadang bisa menjadi susah, tapi ini sudah terus senang terus, dibuka swarga itu. Fayaqulu lahu undur, dan dikatakan fayuqalu lahu, dan dikatakan kepada hamba Allah yang beriman ini, undur tahtaka, lihat ke bawahmu, lihat di bawahmu. Fayanduru tahtahu, maka ia melihat di bawahnya, fa idza huwa maftuhun ilan nar, ternyata yang dilihat di bawahnya itu neraka membentang. Fayaqulani lahu, lalu dikatakan kepada hamba Allah ini, lalu kedua malaikat itu berkata kepada hamba Allah ini, ya wali Allah, hai wali Allah, hai kekasih Allah, hai orang-orang yang dicintai Allah, najauta min hadza, jangan takut, kamu tidak akan terjerumus ke situ, kamu dijaga, diselamatkan oleh Allah dari api yang ada di bawah kamu itu. Udah kamu lewat aja, tidak akan kena itu. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komentar, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Maksudnya apa? Demi Allah. Innahu latasilu ila qalbi inda dzalika farhatan, pada saat ia diberitahu malaikat, hei hamba Allah, sesungguhnya kamu selamat, tidak masuk ke neraka yang kamu lihat di bawah kamu itu, tidak kamu. Nah saat itu kata Rasulullah, datanglah kebahagiaan, kesenangan bagi hamba Allah tadi itu, yang dengan senang itu pun sudah tidak berubah lagi, senang misalnya. Ya itulah yang disebut dengan hakikat kepuasan itu. Kalau orang di dunia itu puas dan susah itu kan masih bisa berbolak-balik gitu nggih. Pagi hari seneng, moro-moro awan molo susah karena ada kejadian setu, atau awan-awan seneng karena mendapatkan sesuatu, bisa saja sorenya malah susah dan sedih, berputar kalau di dunia itu.
kecuali kalau orang-orang beriman yang sudah tingkatannya nafsul mutmain. Itu. Nah, sementara kesenangan yang di sini itu sudah, yang ada hanya senang tok, wis nggak berubah lagi sudah. Sebagaimana kalau menyesal, ya menyesal terus. Nah itulah. Ketika diberitahu kamu nggak akan terkena neraka itu, ndak, kamu selamat kok. Seneng itu. Waduh, ya corok kayak gampangan kita itu lewat di sebuah jurang, yang di bawah jurang itu api menjilat-jilat, kita sudah ketakutan akan jatuh, tapi apa? Tenang, kamu nggak akan jatuh ke situ, kamu selamat kok. Seneng ya. Ngoten niku nggih. Masya Allah. Wa yuftahu lahu ya. Wa yuftahu lahu sab'atun wa sab'una baban. Lalu setelah itu dibuka untuk hamba Allah itu sab'atun 7 dan 77 pintu ilal jannah, pintu untuk masuk surga. Subhanallah, saking kuat ini, saking ngomboy sampai 77 napa pintu. Wa ya'tihi rihuha, dan kepada hamba Allah itu baunya surga itu datang harum ya. Wa bardiha, dan sejuknya udara sudah dirasakan juga. Seperti di masjid ini kan udaranya sejuk nggih. Alhamdulillah. Jenengan kedinginan apa kepanasan di sini? Kedinginan. Dingin gak enak, seger ya. Nggo kepanasan ya gak enak. Wis iku mau seger enak nduk kene. Rasane kok enak nduk masjid iki, adem rasane ngoten niku. Gak panas, gak ongkep, gak sedengan. Nah, sampai ya hatta yab'atsuhu Allahu min qabri, sampai suasana itu dirasakan, sampai nanti ketika datangnya kiamat, lalu Allah membangkitkan lagi nanti ketika kiamat, dipertemukan lagi antara jasad dengan ruhnya tadi itu di alam yang berbeda, namanya alam akhirat. Itulah gambaran tentang kenikmatan, kesenangan dan keselamatan orang-orang yang beriman, orang-orang yang cukup ketaatan dan bekal ibadahnya. Itu istilah kemarin saya katakan, karena ia cukup punya kartu akhirat yang disebut dengan kartu simpati, kartu simpati, kartu apa lagi? Kartu M3, kartu Smartfren. Kenapa? Kartu simpati itu artinya dia cukup bekal punya kartu akhirat dengan pulsa-pulsanya, simpati, simpanan amal, tabungan untuk mati. Karena semasa hidupnya dia punya kartu M3. Apa M3, Mbak? Iya. Mencapai napa, mudah-mudahan tercapai ridho ilah, mendapatkan ridhonya Allah, itu namanya M3 Pak nggih. Alhamdulillah, karena semasa di dunia ia menggunakan kartu Telkomsel secara eksis. Napa Telkomsel? Terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah. Karena komunikasinya terus-menerus, maka itu punya kartu eksis, ekstra istiqomah. Jenengan kan punya itu nggih. Istiqomah jamaah, istiqomah haji, istiqomah, semuanya itu nanti adalah bekal yang kita miliki. Dan mudah-mudahan akan mengantarkan seperti kejadian tadi itu. Didatangi malaikat, mendapatkan kabar gembira tadi itu. Qala, selanjutnya wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala limalakil mauti, di sisi yang lain Allah berkata kepada malaikat maut, intolik ila aduwi fa'tini biha, wahai malaikat maut, kamu saatnya sekarang datangi musuhku. Maksudnya itu musuh itu orang-orang yang tidak beriman kepadanya, orang-orang yang kufur kepadanya, itu musuh di hadapan Allah. Fa inni qad basattu lahu fi rizqihi, aku sudah membentangkan untuknya semasa di dunianya rizki.
ya wasar bala tahu binikmati, dan pakaian-pakaiannya telah menyelimuti dan dia sudah diselimuti oleh kenikmatan-kenikmatanku, ya, tapi dia tidak mau beribadah, tidak mau bersyukur, malah sebaliknya, sudah aku beri rizki, aku beri pakaian, aku beri fasilitas, malah dia maksiat kepadaku, durhaka kepadaku, menantang aku. Faktini, maka datangkan kepadaku orang itu, li antakimu minhu al-yam, untuk aku menghukumnya dan menyiksanya. Fayantoliku ilaihi malakul mauti, maka malaikat atas perintah Allah itu mendatangi manusia itu. Fi akrohi suratin ma ra'aha ahadun minan nas, dalam bentuk wajah dan gambaran yang paling menakutkan yang tidak pernah dilihat dan dijumpai sebelumnya. Kalau orang punya gambaran jin, gambaran setan itu kayak apa? Kan ada yang digambarkan jin itu hitam, terus bertanduk semuanya, terus siungnya itu wajahnya menakutkan. Ini nanti malaikat itu lebih apa lagi itu? Menakutkan lagi itu. Kepada siapa? Ya tadi itu, orang yang tidak beriman kepada Allah. Lahu isnatani asra ainan, yang mana malaikat itu diberi kekuatan mata isnata asyrata ainan, sampai 12 mata. Masya Allah. Wa ma'ahu sufutun min narin kathirus syauki, dan malaikat itu membawa tusuk semacam kayak linggis ya. Seberapa linggis gitu? Ya, kalau tusuk sate itu loh ya juga, terus itu linggis gitu ya, tapi linggisnya itu apa? Berduri, bukan yang apa? Yang halus itu, tapi linggisnya itu berduri. Syauk. Wa ma'ahu khamsumi'atin minal malaikati, malaikat maut tadi itu disertai sampai 500 malaikat. Sebagaimana kalau orang-orang yang baik ketika didatangi malaikat itu disertai juga malaikat 500 malaikat untuk memberikan kabar gembira. Kalau ini beda lagi, menyambut tapi dengan sambutan yang menyakitkan, sambutan yang menakutkan. Wa ma'ahum nuhasun wa jamrun, malaikat-malaikat itu membawa bara. Bara ini kenapa? Api. Jamrun, ya, jamar itu ini gitu. Mawa itu, ya mawa, okay. Min jamri jahannam, dari apinya neraka jahannam. Wa ma'ahum siyatun, dan malaikat-malaikat yang menyertai itu membawa siyatun, itu cambuk minarin, dari api. Fayadribu balakal mauti bidzalikas sufut, lalu apa? Malaikat maut itu memukul linggis tadi yang itu, dorbatan yaghibu aslu kulli syaukatin min dzalikas sufut, dengan pukulan itu tadi, linggis tadi itu yang bergerigi-gerigi itu langsung lepas semuanya gigi-gigi itu. Saking apa? Saking dahsyatnya pukulan itu. Min dzalikas sufut fi aslin kulli sya'ratin wa arkin min irkihi. Nah, itu gambaran nanti orang itu dipukul seperti itu, dengan pukulan yang tadi itu besi-besi tadi itu lepas rontok semuanya. Nah, itu nanti dipukulkan manusia tadi itu. Ola ya wailah layyan syadidan, celaka dengan secelaka-celakanya. Fayanzi'u ruhuhu, maka lalu malaikat itu mencabut nyawa manusia ini min adfari qadamaihi, dari celah-celah
kuku-kuku kakinya. Ini menyabutnya itu dari kaki, tidak dari sini. Allah. Fayalqiha fi aqibihi, kemudian dari tumitnya, fayaskuru aduwullahi inda kasrata. Saat itu layaknya orang itu mabuk, wis pokoknya nggak bisa dibayangkan itu, merasakan sakitnya itu. Wa tadribul malaikatu wajahu, dan malaikat itu memukul-mukul kepala orang ini. Wa tbarahu, dan juga memukul punggungnya, bitil kasiat, dengan apa? Dengan cambuk dari api tadi itu. Allah, suasana seperti itu kalau orang itu kafir itu. Tsumma yajbadu jabdatan, membentaknya dengan sekeras-keras bentakan. Fayanzi'u ruhuhu min akibihi, lalu mencabut lagi ruhnya itu dari tumitnya, dari kuku-kuku berat, repot, terus dari tumitnya, dari ya akoba itu yo, kedua tumitnya ini apa? Tungkak ya. Terus fayalqiha fi rokbataihi, lalu dari rokbatai itu lututnya, fayaskuru atwallahi sakrotan. Gampangannya tadi itu apa? Saking sakitnya sampai seperti orang mabuk tidak sadar gitu, tapi tetap sakit. Kenapa? Karena dicabut dari lutut, kesulitan gitu loh dicabutnya itu, sampai melalui kaki, melalui tumit, melalui kuku-kukunya, melalui telinganya, melalui apa? Lututnya, ini semuanya itu. Nah, yang lebih mengerikan lagi seterusnya adalah dicoba lagi, wa tadribul malaikatu wajahu, memukul wajahnya, memukul punggungnya, seterusnya. Tsumma kadzalika ila hukuyati, sampai juga di pantatnya ini juga dipukul-pukul. Tsumma kadzalika ila sodri, begitu juga selanjutnya dipukul lagi dadanya. Tsumma kadzalika ila halqihi, kemudian juga tenggorokannya dipukul. Tsumma tabsutul malaikatu dzalikan nuhas, lalu malaikat itu membentangkan bara api tadi itu, yang api itu dari Jahannam, tahta dzaknihi, di bawah tengkuknya, dipanasi gitu gampangannya itu. Tsumma yaqulu malakul mauti, kemudian malaikat maut berkata, ukhruji, keluar kamu, ayyatuhan nafsul la'ina, wahai jiwa yang terlaknat, ayo keluar kamu. Ukhruji an nafsul la'inal mal'una ila sumumin wa hamim, untuk menuju panasnya hamimun, ya, api panasnya, air yang mendidih. Allah, mendidih itu ya, umep. Wadhillin miyahmum, dan kamu akan dinaungi oleh panas terus menerus. Seterusnya miyahmum, la baridu wala karim, tidak ada lagi yang namanya dingin, ya, tidak ada lagi suasana sejuk, yang ada panas terus itu. Faidha qabadha malakul mauti ruhahu qalat ruhu lil jasadi, ketika malaikat telah mencabut nyawa orang itu, maka berkatalah ruh itu berkata kepada jasad, jazakallahu anni syarron, berkat saya kamu dibalas oleh Allah dengan balasan yang buruk, yang menyakitkan. Faqad kunta sari'an bi ilal maksiyah, karena kamu fisik ini saat aku berada dalam dirimu, kamu itu nek maksiat itu cepat, senang maksiat, tapi batian bi antaatillah, tapi kamu malas untuk taat dan beribadah kepada Allah. Faqad halakta wa halakata, maka sekarang kamu hancur dan kamu dihancurkan. Mafayakul jasadu, sementara jasad pun berbalik berkata kepada ruh itu, jadi dialog. Ya Allah, mithlu dzalika, kebalikannya, ya kamu juga celaka, gara-gara kamu itu akhirnya saya ikut terbakar, hal itu begitu, seterusnya. Subhanallah. Saat itu lalu, ini sebelum saya tutup, nah gini, watal anu biqaul ardi, seluruh penjuru bumi itu melaknat
ya, tempat bumi-bumi yang tempat ia bermaksiat itu melaknatinya, itulah sebagai saksi nanti. Wa tantaliqu junudu iblis ilahi basyiruna bi annahum qad aradu abdan. Saat itu tentara-tentara iblis datang untuk memberikan kabar gembira kepadanya. Kabar gembira bukan kabar gembira betulan, tapi apa maksudnya itu apa? Kabar yang buruk. Apa? Bi annahum qad aradu abdan. Ketahuilah hei manusia, saya memang datang kepada kamu itu untuk mendatangi anak cucu Adam supaya mengajak kalian semuanya masuk ke neraka. Jadi begitu, malah manas-manasi iblis itu. Fa idza wada'a fi qabri dziko alaihi, ketika sudah diletakkan di kuburan itu, dziko, disempitkan kuburan sampai tulang-tulangnya itu menjadi apa? Berselempatan itu seterusnya. Naudzubillah. Ya, ini gambaran tentang apa? Suasana bagi orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang hidupnya di dunia hanya maksiat-maksiat, maka kebalikan dari yang pertama tadi itu. Intinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari suasana seperti itu, tapi kita digiring, diarahkan oleh Allah dan diarahkan oleh malaikat-malaikat seperti yang tadi digambarkan, dipertemukan dengan surga, gambaran tentang kenikmatan-kenikmatan itu, karena insya Allah semasa kita di dunia telah mempersiapkan itu semuanya dengan beribadah dan beribadah. Mudah-mudahan manfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang mau meninggal dunia itu diberi tanda-tanda kematian secara khusus, saja. Diberi tanda-tanda kematian secara khusus, tanda-tanda kematian. Maka seseorang yang mau meninggal dunia diberi tanda-tanda kematian secara khusus. Makasih. Yang jelas tanda-tanda itu sudah datang, cuman sering orang itu tidak menyadari. Sering orang itu tidak menyadari. Sadarnya sesadar-sadarnya bahwa dia mati ya ketika sudah nazak itu. Nah, yang tahu tanda-tanda itu ya ketika sudah mati, atau nanti ada orang-orang tertentu yang diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat tanda itu dan menangkap. Termasuk kemungkinan orang lain juga, oh orang ini paling umurnya nggak lama lagi dengan tanda tertentu. Tapi itu tidak semua orang tahu. Orang sendiri yang menjalani juga sering tidak sadar. Tapi sebetulnya tanda itu sudah banyak, termasuk umur sudah tua barang itu. Uban sudah bertabur, kulit sudah mulai kendur, pandangan sudah mulai kabur, ngomong ya wis rodok ngelantur, akhirnya mangannya ya hanya dengan kemampuan mangan bubur, itu pun kadang-kadang ada di atas kasur sambil tidur, yaitu dekat ke liang. Nah itu tanda, tapi sering tidak disadari gitu ya. Itu makanya kita itu sudah diperintah oleh Allah, mutu qabla antamuta, matilah kamu sebelum mati betulan. Itu artinya apa? Kita senantiasa mengingat ke sana itu, sehingga aktivitas apapun yang kita itu arahnya ke sana. Akibatnya nanti kalau saya mati kayak apa, itu sebetulnya supaya kita siap-siap terus itu. Sehingga Rasul juga mengukur siapa orang yang cerdas. Orang cerdas itu ya orang seperti itu, yang senantiasa mengukur aktivitasnya itu dengan akibat hidup sesudah mati. Jadi memang sering tidak menyadari tanda-tanda itu ada, tapi dia tidak menyadari. Taunya persis ya ketika sudah didatangi malaikat tadi itu. Termasuk keluarganya juga sering tidak menyadari. Ngerti nggih? Nah, ketika sudah betul-betul mati baru ingat, ya Allah, kemarin itu bilang begini, ternyata ini ya. Ternyata ini. Ya gitu ya. Setelah terjadi baru orang tahu, oh ya Allah kemarin bilang ke saya begini. Aku paling gak iso ketemu sampean mana BE. Loh kadang-kadang ini kan dianggap biasa. Ternyata betulan, akhirnya nggak ketemu lagi. Itu bisa juga tanda, tapi sering tidak menyadari.
dari orang itu. Ngoten nggih? Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi rizqina, wa barik lana fi dzurriyyatina wa usratina bi rahmatika ya rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.